warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang kelapa sawit. Elais dari bahasa Yunani artinya adalah minyak, merupakan genus dari Arecaceae yang memiliki dua spesies, yaitu Elais guineensis yang berasal dari Afrika dan juga Elais oleifera yang berasal dari Amerika Selatan. Kelapa sawit sendiri digunakan sebagai bahan baku penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar. Perkebunannya menghasilkan keuntungan besar, sehingga banyak hutan dan perkebunan lama dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Di Indonesia, penyebarannya ada di daerah Aceh, pantai timur Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Pemeliharaan kelapa sawit sendiri juga tidak main-main. Hal ini dikarenakan jika gagal dalam panen, maka suatu perusahaan akan mengalami kerugian yang cukup besar. Oleh karena itu, diperlukan penanganan yang cukup serius dalam hal ini. Nah, berikut adalah tahap-tahap dalam budidaya kelapa sawit. Tahap pertama ialah pembibitan. Pembibitan ini dibagi menjadi dua, yaitu pembibitan awal atau pre-nursery dan pembibitan utama atau main nursery. Yang pertama ialah pembibitan awal atau pre-nursery. Pre-nursery merupakan pembibitan awal yang dilakukan selama kurang lebih 3 bulan. Dalam pembibitan awal, kecambah ini ditanam pada polybag berukuran 14 x 22 cm dengan tebal 0,10 mm. Polybag dilubangi keliling untuk perembusan kelebihan air pada waktu penyiraman bibit. Tanah untuk mengisi polybag harus digemburkan terlebih dahulu. Setelah polybag diisi, polybag disusun menjadi bentuk bedengan dengan ukuran lebar 80 cm. Berikutnya adalah main nursery atau pembibitan utama. Pembibitan utama merupakan pembibitan awal yang dipindahkan ke dalam polybag yang lebih besar dengan ukuran 40 x 50 cm dengan ketebalan 0,11 mm, yang mana di dalam polybag tersebut terisi 15 x 30 kg tanah lapisan atas yang sudah diayak. Pada fase ini, naungan tidak lagi dibutuhkan dan bibit yang sudah dipindah disusun dengan jarak tanam 70 x 70 cm atau 90 x 90 cm. Berikutnya ialah tanaman belum menghasilkan, yaitu tanaman yang dipelihara sejak umur penanaman bulan pertama sampai dipanen pada umur 30-36 bulan. Selama masa ini, dilakukan beberapa jenis pekerjaan yang mana secara teratur harus dilaksanakan. Di antaranya yaitu konsolidasi tanaman, penyisipan tanaman, pemeliharaan piringan pohon, pemeliharaan penutup tanah, pemupukan tunas pasir, pengendalian hama dan penyakit, persiapan sarana panen, serta pemeliharaan jalan dan parit drainase. Pemeliharaan masa TBM merupakan lanjutan dari penyempurnaan pekerjaan pembukaan lahan dan persiapan untuk mendapatkan tanaman yang berkualitas baik. Berikutnya adalah tanaman menghasilkan. Tanaman kelapa sawit mulai berbunga pada umur 10 hingga 12 bulan dan panen yang menguntungkan secara ekonomis yaitu pada saat tanaman berumur 2,5 tahun. Bunga jantan atau betina akan muncul pada setiap ketiak pelepah daun, dan pada masa ini bunga jantan juga akan gugur setelah antesis. Tanaman kelapa sawit akan berproduksi dengan optimal apabila dipelihara dengan baik. Bentuk pemeliharaannya antara lain: yang pertama, pengendalian gulma; yang kedua, penunasan pelepah; yang ketiga, pengendalian hama dan penyakit; yang keempat, pengawetan tanah dan air; yang kelima ialah pemupukan dan pemeliharaan jalan. Yang terakhir adalah tempat pengumpulan hasil. Tempat pengumpulan hasil merupakan tempat yang digunakan untuk meletakkan dan menyusun buah hasil dari pemanenan. Biasanya,
Dalam 3 pasar pikul, terdapat satu TPH yang letaknya di depan jalur pokok yang berada di pinggir jalan. Tujuan dari pembuatan TPH sendiri yaitu yang pertama, memudahkan dalam perhitungan jumlah janjang yang telah dipanen, dan yang kedua, mempermudah proses pengangkutan buah. Pembuatan TPH sendiri dapat dilakukan dengan cara meratakan tanah yang akan dibuat TPH. Bentuk dari TPH antara lain persegi panjang dengan ukuran panjang 4 meter dan lebar 2 meter. Setelah dikumpulkan, maka semua buah akan dibawa ke pabrik pengolahan guna diolah menjadi minyak.